Hukum Perjanjian Lama, Keluaran 20 ayat 1-17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Menerima hukum Tuhan melalui pemimpin mereka Musa merupakan salah satu aspek terpenting dari pengalaman bangsa Israel di Gunung Sinai. Hukum Musa, bahasa Ibraninya Torah, artinya ajaran, dapat dibagi ke dalam 3 golongan. A. Hukum moral, membahas peraturan-peraturan Tuhan untuk hidup kudus. B. Hukum perdata, membahas kehidupan hukum dan sosial Israel sebagai bangsa. Dan C. Hukum keupacaraan, membahas bentuk dan upacara penyembahan Israel kepada Tuhan, termasuk sistem persembahan korban. Perhatikan hal-hal berikut mengenai sifat dan fungsi hukum perjanjian lama. 1. Hukum diberikan dalam hubungan dengan perjanjian yang dibuat Tuhan dengan umatnya. Hukum menyajikan ketentuan-ketentuan perjanjian yang harus mereka taati dalam kesetiaan kepada Tuhan yang memiliki mereka. Orang Israel secara formal menerima kewajiban-kewajiban perjanjian ini. 2. Ketaatan Israel kepada hukum hendaknya berdasar pada kemurahan Tuhan yang menyelamatkan dan pada kebebasan umat itu. Perhatikan bahwa hukum diberikan setelah mereka diselamatkan oleh darah anak domba Paskah dan ditebus dari perbudakan. 3. Hukum menyatakan kehendak Tuhan bagi perilaku umatnya dan menentukan persembahan darah untuk mengadakan pendamaian karena dosa mereka. Hukum tidak direncanakan sebagai suatu sarana untuk memperoleh keselamatan. Umat yang diberi hukum sudah berada dalam hubungan yang selamat dengan Tuhan. Sebaliknya, melalui hukum, mereka belajar bagaimana Tuhan menginginkan mereka hidup benar di hadapan penebus mereka dan terhadap sesama manusia. Orang Israel diharapkan untuk menaati hukum oleh kasih karunia Tuhan supaya memelihara dan merayakan hubungan iman dengannya. 4. Baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, kepercayaan yang terarah kepada Tuhan dan firman-Nya dan kasih yang mendalam terhadap Dia menjadi landasan untuk menaati perintah-perintah Tuhan. Israel gagal justru dalam hal ini, karena seringkali kepercayaan kepada Tuhan dan kasih kepadanya dengan sepenuh hati dan keinginan untuk berjalan pada jalannya tidak dijadikan motivasi mereka untuk menaati hukum. Paulus menyatakan bahwa Israel tidak mencapai kebenaran sebagaimana dimaksudkan hukum karena Israel mengejarnya bukan karena iman. 5. Hukum menekankan kebenaran abadi bahwa ketaatan kepada Tuhan dari hati yang penuh kasih akan menghasilkan kehidupan berlimpah-limpah dan berkat-berkat yang berharga dari Tuhan. 6. Hukum mengungkapkan sifat dan sikap Tuhan, yaitu kasih, kebaikan, keadilan, dan kebenciannya akan dosa. Orang Israel yang percaya diharapkan untuk menaati hukum moral Tuhan karena mereka telah diciptakan menurut gambarnya. 7. Keselamatan dalam perjanjian lama tidak pernah dilandaskan pada kesempurnaan dalam menaati perintah-perintah Tuhan. Terkandung dalam hubungan Israel dengan Tuhan ialah sistem persembahan korban yang menyediakan pengampunan bagi mereka yang melanggar perintah Tuhan, tetapi yang dengan sungguh-sungguh kembali dalam pertobatan dan iman kepada pengampunan Tuhan dan penyediaan pendamaian oleh darah. 8. Hukum dan perjanjian lama belum lengkap. Lagi pula, tidak dimaksudkan bersifat tetap. Hukum bertindak sebagai pengawal sementara bagi umat Tuhan hingga Kristus datang. Perjanjian yang lama kini sudah diganti dengan perjanjian yang baru. Di dalamnya, Tuhan telah menyingkapkan seluruh rencana keselamatannya melalui Yesus Kristus. 9. Hukum diberi oleh Tuhan dan ditambahkan kepada janji karena pelanggaran-pelanggaran dalam Galatia 3
ayat 19, yaitu hukum direncanakan dengan maksud A. Mengatur tingkah laku, B. Menegaskan apa dosa itu, C. Menunjukkan kepada Israel kecenderungan mereka untuk melanggar kehendak Tuhan dan melakukan kejahatan, dan D. Membangkitkan kesadaran mereka akan perlunya pengampunan, kasih karunia, dan penebusan Tuhan. Jadi, hukum menyatakan kehendak Tuhan untuk memelihara hubungan iman dengan Tuhan dan hubungan yang baik antar sesama manusia. Tuhan itu baik. Semoga Tuhan Yesus memberkati.